Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dari Fakultas Industri Kreatif dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait model OSI, yang dimana nanti akan menjelaskan terkait definisinya, pentingnya model OSI, penjelasan detail, proses aliran, dan kesimpulan. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan pertama. Apa sih model OSI itu? Nah, model OSI atau sebagai kerangka kerja konseptual yaitu membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan abstrak dan bukan protokol melainkan referensi untuk komunikasi perangkat dan aplikasi. Tujuan dari model OSI sendiri yaitu memudahkan pemahaman, perancangan, dan troubleshooting jaringan komputer, mengatasi masalah kompleks jaringan dengan pemecahan berbasis lapisan, meningkatkan interoperabilitas antar perangkat berbeda. Nah, mengapa sih model OSI itu penting? Yang pertama, menyediakan standarisasi agar perangkat dari berbagai vendor dapat berkomunikasi, memudahkan teknisi mengisolasi masalah secara sistematis, seperti membedakan gangguan di layer 1 dan di layer 3. Selanjutnya yaitu membagi kompleksitas jaringan ke dalam lapisan yang mudah dipahami untuk mempercepat proses troubleshooting. Dan yang terakhir yaitu mempercepat pembelajaran jaringan dan membantu desain jaringan yang lebih efisien. Nah, berikut adalah gambaran umum 7 lapisan OSI. Yang pertama, ada fisikal, yaitu lapisan paling bawah yang mengatur transmisi sinyal fisik antara perangkat. Selanjutnya ada data link, untuk menangani pengiriman data antar node dalam jaringan fisik secara andal. Terusnya ada network, mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data antar jaringan. Dan selanjutnya ada dari transport, untuk memastikan pengiriman data antara host secara andal dan teratur. Setelah itu ada session, mengelola sesi komunikasi antara aplikasi pada dua perangkat. Selanjutnya ada presentation, yaitu untuk mengatur format data dan konversi enkripsi dan atau deskripsi. Selanjutnya ada application, yaitu lapisan tertinggi yang menyediakan layanan langsung ke aplikasi pengguna. Nah, kita akan membahas terkait lapisan pertama, yaitu lapisan fisikal, yaitu untuk bertanggung jawab mengirimkan bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik, menggunakan perangkat keras seperti kabel Ethernet, Cat 5/6, kabel fiber optik. Mohon maaf, tadi kepencet ya. Nah, mungkin kita ulangi lagi ya. Untuk lapisan fisik, yaitu tugasnya yaitu bertanggung jawab mengirimkan bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik, menggunakan perangkat keras seperti kabel Ethernet, Cat 5/6, kabel fiber optik, dan sinyal Wi-Fi, melibatkan komponen fisik seperti konektor dan pengaturan tegangan sinyal. Dan di lapisan ini berfungsi sebagai jalan raya untuk aliran data fisik antar perangkat jaringan. Setelah itu yaitu untuk pemahaman penting untuk troubleshooting masalah fisik seperti kabel rusak atau gangguan sinyal. Nah, selanjutnya ke lapisan kedua yaitu data link. Pertama yaitu mengatur pengiriman data berupa frame antar perangkat dalam jaringan lokal yang sama, menggunakan MAC address untuk pengalamatan fisik antar perangkat, melakukan deteksi kesalahan untuk memastikan data diterima dengan benar. Contoh protokol dan perangkat yaitu Ethernet dan switch yang menggunakan alamat MAC untuk komunikasi. Analoginya yaitu seperti nomor rumah dalam satu jalan, memastikan data sampai ke perangkat yang tepat dalam jaringan lokal. Nah, untuk lapisan ketiga yaitu network atau lapisan jaringan. Network layer menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data antar jaringan berbeda, menggunakan pengalamatan logis seperti IP address atau IPv4 atau juga bisa IPv6 agar data sampai ke tujuan yang tepat.
Elemen utama lapisan ini meliputi protokol IP dan perangkat seperti router, dan layer ketiga juga berperan seperti GPS atau petugas pos dalam menentukan jalur optimal pengiriman data antar jaringan, menjamin komunikasi antar jaringan berjalan efisien dan terarah melalui routing yang tepat. Nah, untuk layer keempat yaitu transport layer, yaitu komunikasi end-to-end andal atau cepat. Nah, untuk fungsinya sendiri menyediakan komunikasi end-to-end yang andal atau TCP atau tidak andal yang disebut UDP antara aplikasi di host yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu bertanggung jawab atas segmentasi data, kontrol aliran, dan kontrol kesalahan untuk pengiriman data yang tepat. Yang ketiga yaitu protokol data unit atau PDU berupa segmen di TCP dan di datagram di UDP sesuai jenis protokol. Yang keempat, TCP digunakan untuk aplikasi yang butuh keandalan seperti email dan browsing web. Yang kelima yaitu UDP menawarkan pengiriman cepat tapi tanpa jaminan, sering dipakai untuk streaming dan game online. Yang keenam yaitu berupa analoginya, TCP sebagai jasa pengiriman yang menjamin paket sampai utuh, sedangkan UDP sebagai kurir cepat tanpa jaminan penuh, atau bisa kita sebut tanpa garansi. Nah, untuk layer kelima yaitu session layer, yaitu berfungsi untuk bertanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pengakhiran sesi komunikasi antar aplikasi. Fungsi utamanya yaitu mencakup sinkronisasi dan checkpointing untuk melanjutkan sesi saat terjadi gangguan. Contoh dari protokol aplikasi yaitu RPC atau Remote Procedure Call atau NetBIOS yang mengelola koneksi aplikasi. Analogi mudahnya yaitu sesi komunikasi seperti panggilan telepon, dimulai dengan salam halo dan diakhiri dengan dadah atau bye-bye. Nah, untuk layer ke-6 ada presentation layer, yaitu untuk menerjemahkan format data agar aplikasi penerima dapat memahaminya, menangani enkripsi dan kompresi data agar lebih aman dan efisien. Selanjutnya yaitu memastikan data disajikan sesuai standar yang dimengerti kedua pihak. Contoh protokol dan format yaitu SSL dan TLS untuk enkripsi, JPEG dan MPEG untuk kompresi gambar dan video. Selanjutnya itu conversion node karakter seperti ASCII ke EBCDIC untuk kompatibilitas sistem. Dianalogikan sebagai penerjemah bahasa yang menjamin keamanan dan kemudahan pemahaman data. Untuk layer terakhir yang tertinggi yaitu application layer, itu bertindak sebagai antarmuka atau interface bagi pengguna dan aplikasi untuk akses layanan jaringan, mengelola protokol yang berinteraksi langsung dengan pengguna seperti HTTP atau HTTPS untuk browsing web, FTP untuk transfer file antar perangkat secara aman dan efisien, dan sementara SMTP mengatur pengiriman email antar server dan pengguna. Dan DNS menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dibutuhkan perangkat. Analoginya yaitu aplikasi di perangkat Anda seperti browser atau software email yang memudahkan akses fungsi jaringan tanpa kompleksitas teknis lapisan bawah. Nah, berikut adalah gambaran bagaimana data mengalir, yaitu enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, untuk enkapsulasi sendiri yaitu sisi pengirim, data turun dari layer 7 ke layer 1. Setiap lapisan menambahkan header-nya masing-masing, membentuk paket data yang terstruktur. Sementara dekapsulasi atau dari sisi penerimanya, data naik dari layer 1 ke layer 7. Header dibuka satu persatu sesuai lapisan untuk mengembalikan data asli yang benar dan terstruktur. Nah, berikut ada ringkasan dan kesimpulan dari model OSI ini. Model OSI sebagai fondasi utama memahami jaringan komputer secara terstruktur. Setiap lapisan memiliki peran khusus yang saling mendukung dalam proses komunikasi data.
Memahami model OSI memudahkan desain, implementasi, dan troubleshooting jaringan secara sistematis. Kesadaran fungsi dan hubungan antar lapisan mendukung pengembangan aplikasi jaringan kompatibel dan efisien. Pemahaman model OSI meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola jaringan secara profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari pengucapan atau interaksinya yang masih kurang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.